8 langkah memulai belajar bahasa Jepang untuk pemula. Minasang, bahasa Jepang adalah salah satu bahasa asing yang paling diminati bagi orang Indonesia, terutama untuk yang suka nonton anime atau drama Jepang. Tidak sedikit orang yang suka Jepangan memutuskan untuk mempelajari bahasa Jepang dari internet. Namun, seringkali para pemula tidak tahu harus memulai dari mana pembelajarannya. Nah, di sini kamu akan mempelajari langkah-langkah untuk memulai pembelajaran bahasa Jepang kamu. Yang pertama adalah mantapkan niat. Itu sangat penting ya. Ketika mulai mempelajari hal baru, niat untuk bersungguh-sungguh pasti sangat diperlukan. Banyak orang yang menyerah untuk belajar bahasa Jepang karena merasa bahasa Jepang adalah bahasa yang sulit. Di awal memang sulit sebenarnya, namun seiring berjalannya waktu tidak akan terasa jika kita bersungguh-sungguh. Nah, terlebih bagi para pembelajar otodidak yang tidak memiliki pengawasan guru. Setelah memantapkan niat untuk belajar, maka barulah kita mulai masuk ke langkah berikutnya. Yang kedua adalah pelajari hurufnya terlebih dahulu. Minasang, sistem penulisan dalam bahasa Jepang sama sekali berbeda dari bahasa Indonesia. Banyak yang menganggap sangat sulit. Namun, tenang saja karena tidak akan sesulit yang dibayangkan. Bahasa Jepang menggunakan 3 jenis huruf, yaitu hiragana, katakana, dan kanji. Bagi kamu yang baru memulai belajar, kamu bisa fokus ke hiragana dan katakana saja. Nah, perbedaan antara hiragana dan katakana adalah kalau hiragana digunakan untuk menuliskan kata dalam bahasa Jepang asli. Sedangkan katakana digunakan untuk menulis kata serapan dari bahasa asing. Seperti kata asa, nah ini merupakan kata asli bahasa Jepang yang berarti pagi. Nah, contoh kosakata yang kedua adalah kata kohi. Nah, ini merupakan bahasa serapan dari bahasa asing yang berarti kopi. Minasang, tenang saja ya kalau kamu kesulitan, seiring waktu kamu akan dengan mudah mengetahui huruf apa yang harus digunakan. Nah, ada tips yang bisa kamu terapkan untuk cepat menghafal hiragana dan katakana. Kamu bisa menuliskan secara berulang-ulang setiap huruf di buku. Nah, untuk lebih mudah gunakan buku kotak-kotak besar atau biasa disebut buku tulis Mandarin di toko buku ya. Kemudian, sambil menuliskan huruf kana, kamu bisa mempelajari ungkapan-ungkapan dasar dan salam juga. Nah, ungkapan-ungkapan dasar diantaranya adalah cara mengucapkan terima kasih, meminta maaf, dan juga sapaan dalam bahasa Jepang. Contohnya adalah ketika berterima kasih gunakan arigato, meminta maaf gunakan sumimasen, menyapa di pagi hari gunakan ohayo, dan lain-lain. Minasang, langkah berikutnya adalah pelajari beberapa kosakata dasar seperti nama benda di sekitar, kata kerja kegiatan sehari-hari, kata sifat yang umum, dan juga angka. Nah, ini penting untuk dipelajari karena akan memudahkan kita memasuki tahap berikutnya, yaitu membuat kalimat singkat. Namun, bukan berarti benar-benar harus dipelajari kata-kata dahulu ya. Nah, kamu bisa melakukannya bersamaan dengan belajar membuat kalimat. Minasang, langkah berikutnya yang perlu kamu lakukan adalah latihan membuat kalimat dengan tata bahasa dan kosakata dasar. Nah, topik-topik dasar bisa dipilih antara topik berdasarkan kegiatan sehari-hari seperti perkenalan diri, meminta tolong, menanyakan waktu, menceritakan hobi, menanyakan harga, dan lain-lain. Minasang, yang keenam berkenalan dengan huruf kanji dasar. Minasang, kanji adalah salah satu sistem huruf yang ada dalam bahasa Jepang. Bagi sebagian orang, kanji adalah salah satu momok menakutkan karena kerumitannya. Namun tidak perlu takut, karena jika menggunakan metode yang tepat, proses belajar kanji akan menjadi menyenangkan. Setelah hafal seluruh huruf kana, hiragana, dan katakana, kamu bisa langsung memulai menggunakan huruf kanji dasar. Sebisa mungkin biasakanlah menulis dan membaca dengan menggunakan kanji.
Ketika sudah menghafal kana, kamu harus memaksakan diri untuk menggunakan kanji di setiap tulisan kamu. Minasang, huruf kanji yang dipelajari dimulai dari tingkat dasar N5 ya. Yang ketujuh adalah terus konsisten untuk belajar setiap hari. Minasang, pastinya belajar harus dilakukan secara konsisten ya, terutama belajar bahasa baru. Nah, tujuannya adalah agar materi yang telah dipelajari tetap tertanam di kepala. Tidak perlu belajar sampai berjam-jam, 15 menit sampai 30 menit pun sudah cukup, asal dilakukan secara konsisten setiap hari. Tetapi jika kamu ingin lebih cepat, porsi belajarnya bisa ditambah. Namun tidak boleh dilakukan secara berlebihan, nanti cepat bosan loh. Nah, seperti kata pepatah, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Yang kedelapan, ikuti ujian kemampuan bahasa Jepang atau JLPT. Sebelumnya sudah disebutkan istilah seperti N5. Nah, N5 adalah tingkat terendah dari ujian kemampuan bahasa Jepang atau biasa disebut JLPT. Minasang, JLPT ini bisa dibilang seperti TOEFL ya jika dalam bahasa Inggris. Nah, namun untuk bahasa Jepang dan diselenggarakan oleh Japan Foundation yang merupakan bagian dari Kementerian Kebudayaan Jepang. Nah, tingkatan dalam JLPT adalah N5 di tingkat dasar sampai N1 yang merupakan tingkat tertinggi. Nah, JLPT diselenggarakan 2 kali setiap tahunnya, yaitu pada bulan Juli dan Desember setiap tahunnya. Biasanya lokasi ujian ada di beberapa kota besar seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Malang, Yogyakarta, Medan, Padang, Palembang, Makassar, Manado, dan Denpasar. Nah, bagi pemula, kamu bisa mengikuti JLPT untuk mengetahui sampai di mana kemampuan bahasa Jepang kamu sekarang. Minasang, do desu ka? Wakarimashita ka? Jika ada pertanyaan ataupun masukan, tulis di komentar ya. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Arigato!